Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang harganya itu di bawah angka 6-7 juta rupiah, dan nanti kalau kalian beli, dia itu keunggulannya baterainya awet bisa 6-7-8 jam. Kedua, laptop ini punya desain tipis, tampilan premium, ketika opsi HP-nya jangka panjang, RAM upgradable, dan terakhir performanya bisa diandalkan di harga kelas 6-7 juta rupiah. Jadi ya wis, nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita bahas dia Infinix Xbook B14 Ryzen 7 5000 series. Nah, kalau kita lihat bro ya, laptop ini secara fungsi nanti buat teman-teman sudah beli, dia itu akan cocok dipakai untuk para pekerja freelancer ataupun online. Kemudian dipakai juga untuk teman-teman para buat konten kreator ringan yang tidak menggunakan resolusi tinggi alias editingnya harus 4K. Nah, pakai ini masih nyaman bro ya. Kemudian untuk bidang pekerjaan yang lain, laptop ini juga cocok untuk dipakai di berbagai kebutuhan kantoran. Entah sering menggunakan Excel, multitasking buat meeting ataupun buat mahasiswa maupun pelajar. Jadi saya bisa bilang segmen untuk Xbook B14 ini cukup luas, dan termasuk laptop ini punya harga paling murah di kelas Ryzen 7 dibandingkan semua kompetitor yang ada saat ini. Nah, detailnya kalau kita jabarkan nih, laptop ini prosesnya pakai Ryzen 7 5825U, VGA-nya dia ada bawaan dari prosesor yaitu AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4, penyimpanan jumbo 512, software-nya ada Windows 11 termasuk garansi panjang selama 1 tahun. Nah, secara performa, laptop ini akan mampu menghandle banyak kebutuhan teman-teman sekaligus untuk kebutuhan bermain game. Catatan saya, kalau pengen main playable, RAM-nya di-upgrade bro menjadi 16GB minimal. Karena kelebihan laptop ini, dia ada di RAM dual channel yang maksimalnya bisa kita isi hingga di angka 32GB. Dan buat untuk detail spek sama harganya, teman-teman juga bisa lihat data seperti ini kawan. Kalau kita bicara soal desain, sebenarnya varian Infinix tipe B14 dia itu punya desain serupa. Desainnya campuran antara aluminium pada cover dan untuk plastik ABS pada bagian palm rest hingga cover penutup bagian bawah. Efek sampingnya, misal kita angkat ataupun kita timbang, laptop ini akan tetap terasa ringan sebab bobotnya itu hanya di angka 1,18 kg, dan kalau kita tutup, nah, ketebalannya itu dia di angka 17,55 mm. Gampangnya sih ini kayak satu buah buku paket yang cukup nyaman untuk kita bawa-bawa. Berikutnya, laptop ini casingnya juga sudah mengantongi sertifikasi military Ke-80H, termasuk layarnya nyaman dipakai untuk berbagai aktivitas. Entah itu nonton film, kalian input data, ataupun belajar ngedesain. Karena pada dasarnya laptop ini layarnya itu sudah memiliki akurasi 57,0% sRGB, dan untuk resolusinya dia itu luas bro, pakai WSGA di angka 1920 x 1200. Berikutnya, bezelnya juga tipis di semua sisi, dan kalau kita meeting online, kameranya pun bening meskipun hardwarenya basic di angka 720p, dan hasilnya kayak gini. Cek 1, 2, 3, ini ada hasil pengujian dari kamera punya Infinix Xbook B14 yang kita bahas. Menurut saya gambarnya cukup jernih, suaranya pun clear, dan kelebihan dari kamera ini dia juga punya processor fisik yang terletak bagian atas. Nah, gimana? Lumayan kan? Cocok untuk meeting online, entah Zoom ataupun Google Meet. Lanjut keyboard, kalau saya pakai buat ngetik menurut saya cukup nyaman, empuk, ada fitur bracket warna putih yang bisa kita nyalakan lewat Fn sama F3. Nah, untuk tombol powernya, laptop juga nyaman, terpisah di bagian pojok kanan atas, termasuk ada indikator warna lampu putih. Jadi kalau pas kita ngetik, laptop ini nyaman, tombol powernya tidak gampang typo alias tertekan. Geser bagian touchpad, dia standar basic, ukurannya pas di tengah-tengah, ini nyaman bro ya. Nah, klik kanan kiri juga empuk. Kemudian untuk colokan port, laptop ini lengkap terbagi di sisi kiri kanan. Type C-nya itu dia bisa multifungsi, tapi catatannya laptop ini tidak punya colokan RJ45 ataupun catheter. Geser ke bagian konektivitas, WiFi-nya dia standar basic, pakai WiFi 6, Bluetooth 5.2, termasuk kalau untuk baterainya pas kita bongkar dan kita uji, wah laptop ini juara bro. Baterainya itu mampu bertahan di angka 7-8 jam dengan kapasitas 55 Wh, dan adaptornya didukung sama charger 65 watt colokannya Type-C seperti ini. Terus yang terakhir, pas kita bongkar bagian dalam, laptop ini punya sistem cooling standar seperti kayak layaknya laptop 14 in.
yaitu single fan, single exhaust, single head pipe dengan suhu benar-benar adem hanya mencapai di angka 41 derajat Celcius. Itu pun kita pakai untuk kebutuhan benchmarking dan juga untuk bermain game. Terus untuk audionya menurut saya ini juga cukup nyaman di telinga. Dia pakai audio stereo, dan audio stereo ini bro ya, dia juga dikasih software DTS Audio yang bisa banget kita setting semisal nonton film seperti apa, untuk dengerin musik ini kayak gimana. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, segmen ini bro ya, kita ciptakan tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman. Semisal lagi galau dan bingung ingin memantapkan pilihan, ini jadi lebih yakin nih, pilih Infinix ini paling pas untuk kebutuhan kalian. Nah, di segmen ini kalau kita lihat kompetitornya itu yang plug ketiplek sama nggak ada. Akhirnya tolak ukurnya kita pakai yang speknya mirip-mirip dan harga mirip-mirip di angka 7-8 juta rupiah. Yang pertama kompetitornya yang paling dekat ada punya Tecno Megabook T114. Yang kedua ada Advanced Workload Heritage. Yang ketiga ada Axio Hype 7 AMD X7. Ini kalau kita lihat masing-masing merek itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya punya si Tecno bro ya, dia itu kelebihannya ada di RAM 16GB dan juga layar 100% sRGB. Tapi kekurangannya si Tecno ini RAM-nya itu kesolder dan untuk prosesornya masih pakai Ryzen 5. Kedua punya si Advan, dia kalau kita lihat dia juga masih pakai Ryzen 5 dan kalau kita compare secara kemampuan ini nggak jauh berbeda sama punya Infinix. Terus yang terakhir ada di laptop Axio Hype 7 AMD X7. Ini kekurangannya mungkin adalah dari segi software karena di harga 7.900.000-an Axio ini dia masih belum ada OS-nya, sementara punyanya si Infinix B14 dia itu sudah ada OS-nya. Jadi saya bisa bilang untuk varian Ryzen 7 di harga 6-7 juta rupiah, predikat paling murah king-nya ada di Infinix. Bisa dibilang ini benar-benar king Infinix untuk Ryzen 7 tahun 2026 saat ini. Jadi sekitar aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi nih buat teman-teman yang punya budget di angka 6-7 juta rupiah. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan informasi dari kita selanjutnya. Jadi sekitar bro ya, salam jos, mantap.